kita kalau berlandaskan suatu kaidah juga kan, satu sisi ini baik nih kalau kita berikan dia penghargaan karena dia yang terbaik, negatif itu harus didahulukan daripada mengambil kebaikan. Nah itu mungkin beberapa hal pertimbangan kita. Baik Ustaz. Dari informasi Ustaz tadi, berarti ketika Ustaz mengambil keputusan itu ada langkah-langkah atau prosedur yang Ustaz jalankan. Itu langkah-langkah. Setelah itu kita lakukan langkah tersebut, baru kita komunikasikan kepada orang tua, sehingga orang tua menerimanya itu jelas. Baik Ustaz. Kemudian apa saja yang merupakan tantangan bagi Ustaz ketika harus mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika tadi? Menjadi dasar tertantang Ustaz untuk menyelesaikannya, kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi Ustaz? Yang tantangan biasanya dengan pengaruh daripada keputusan yang ini untuk maslahat secara umum. Bagaimana cara Pak Masril mengidentifikasi kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak di SMA sebelah sana? Yang pertama itu masalah dilema etika. Jadi saya kalau masalah dilema etika itu memang susah untuk kita memberikan keputusan. Kita harus melihat dulu dari segi baiknya dan segi tidak baiknya. Baik, kemudian bagaimana Pak Masril menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika ada dua kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebaikan di dalamnya? Mungkin yang pertama kami melihat ya sesuai dengan yang tadi kami melihat mana yang paling prioritas yang baiknya, karena kami tidak dulunya baik. Ya. Otomatis dulunya baik itu otomatis ada yang paling prioritas sebaiknya mana. Mungkin kami lihat dari segi mana yang paling prioritas dan mana yang paling prioritas, itu yang kita yang mana yang lebih bermanfaat untuk depannya dan untuk yang selanjutnya nanti. Berarti nanti dalam mengambil keputusan itu ada prioritasnya. Ada prioritasnya. Ya, baik. Kalau dalam pengambilan keputusan itu selama ini prosedur apa yang Pak Mas jalankan? Langkah-langkahnya apa saja yang dilakukan sebelum mengambil keputusan tersebut? Yang pertama kami lihat dari segi awalnya yang dulu kami runut dari yang bawah dulu, dari yang kecil, lihat dari kecil apa masalahnya, terus meningkat sampai ke tingkat yang lebih prioritasnya lagi. Intinya kita mulai dari yang lihat dari kecilnya dulu apa masalahnya sebenarnya. Intinya kita tidak langsung mengambil keputusannya itu mendadak, itu dilihat dari segi segi prioritasnya tadi lah. Mungkin Pak Masril melihat juga siapa yang terlibat. Ya, siapa yang terlibat. Kita lihat dari segi paling bawah. Baik, Pak Masril. Kemudian apa saja yang menurut Pak Masril efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus tersebut? Yang paling efektif ya. Efektif. Mungkin kalau keputusan itu awalnya memang memberikan keputusan itu memang enggak berat ya, intinya ya. Mungkin kita melihat efektifnya itu kita lihat dari dua sisi tadi, dua sisi mana yang lebih prioritas tadi. Memang kalau yang ini bagus untuk yang kalangan yang orang banyak, itulah yang kita berikan keputusan ini. Berarti nanti ada kepentingan orang banyak kah ini atau kepentingan individu? Nah, itu pertimbangannya ketika dalam mengambil keputusan ya. Kemudian ada nggak tantangan dalam mengambil keputusan tersebut? Tantangannya gitu. Kalau tantangan tuh mungkin banyak ya. Jadi dilihat dari segi dilema etika untuk mengambil keputusan, kita harus melihat sisi baik dan sisi buruknya. Kadang-kadang ada orang yang melihat dari segi dia ini udah selama ini baik kok sekarang di keputusannya dia gini kok bisa. Itu yang tantangan yang pertama kan. Ada yang tantangannya masalah pribadi, ada masalah individual, mungkin yang
yang tantangan yang sangat berat ya. Nah dari kita lihat dia teman dekat, teman dekat kita gitu kan. Kita nggak mau ngasih keputusan yang ini, dikurangi keputusan yang ini kan gitu yang apalagi kita orang Buaya sedang tadi itu ya, kita udah kenal erat sama dia gitu. Tantangan yang sangat berat untuk memiliki keputusan. Ya berarti kadang antara kasihan sama untuk benar bersama gitu ya, Mas ya. Baik. Kemudian apakah Pak Masril ini punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau langsung diselesaikan di tempat, atau bagaimana ketika bertemu dengan kasus seperti ini? Kalau jadwalnya ada, kalau kami tidak langsung memberikan keputusan ketika ada menemukan masalah dilema etika ini, kami akan memberikan, intinya tidak langsung memberikan keputusan di saat itu. Kami akan merumbukan, melihat dari latar belakang masalahnya apa dulu, lalu nanti udah dikumpul latar belakang, nanti berkumpul rapat dengan tim yang bisa kita bawa yang istilahnya ada yang berkaitan dengan itu, barulah di situ kita bisa ambil keputusan. Berarti ada pertemuan rapat, mungkin ada hal-hal lain yang dirasa perlu dilakukan sebelum mengambil keputusan. Baik, selama ini apakah ada orang atau faktor atau apa itu yang membantu Pak Masril sehingga mudah dalam mengambil keputusan tersebut? Mungkin di satu sisi kalau ada untuk memberikan itu pasti ada, karena ada teman-teman yang kita minta pendapat beliau, berdiskusi dengan teman sejawat. Kita di dalam bekerja otomatis kan kita nggak memberikan ini baik atau tidaknya, itu kan kita istilahnya diskusi lah, berdiskusi dengan teman sejawat untuk memberikan suatu keputusan dalam masalah tertentu. Jadi ada rekan sejawat mungkin yang membantu, dan juga mungkin orang-orang di sekitar Pak Mas ya, seperti wakil kepala sekolah mungkin membantu juga ya dalam mengambil tersebut. Kemudian ini pertanyaan terakhir, kira-kira setelah pengalaman mengambil keputusan, pengalaman berhadapan dengan orang tua, dengan anak, dengan guru-guru, mungkin dengan manajemen lainnya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Mas petik dari pengalaman tersebut? Baik, mungkin banyak pengalaman yang kami dapat, terutama dalam memberikan suatu keputusan itu memang tidaklah mudah, terutama lagi di zaman sekarang untuk memberikan keputusan itu memang sangat susah, karena ada namanya dilema lah namanya kita, karena kita dekat dengan orang tua ini, kita memberikan keputusan karena keputusan yang sudah jelas aturannya kita kurangi. Itu yang kemudian kita udah akrab dengan teman kita, dengan dia salah kita memberikan hukuman ini karena kita dekat, kita kurangi juga. Itu mungkin kedepannya, karena itu kita harus bijak dalam memberikan keputusan sesuai dengan aturan-aturan yang telah kita buat di suatu instansi lah sebenarnya. Baik Pak Masril, alhamdulillah. Saya ingin memastikan tentang apakah bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini, apakah itu termasuk dilema etika atau dia termasuk dilema moral. Terima kasih Bu Meres. Mudah-mudahan ya nanti apa yang kita jawab ini bermanfaat bagi Bu Meres. Bu Meres, itu di SMP 5 itu kan ada beberapa permasalahan, berarti ya permasalahan itu bagaimana kita mengidentifikasi bahwa itu dia masuk, apakah itu masuk etika moral, apakah masuk rujukan Moral atau dilema etika. Dilema etika atau rujukan moral. Jadi ketika kita melihat di dalam masalah itu, di satu sisi ini benar juga, ini benar juga, sehingga kita susah untuk memutuskannya, itu kita kategorikan ke etika, dilema etika. Nah, tetapi apabila salah satunya dia bernilai benar, tapi salah satunya dia bernilai salah, nah itu kan agak susah juga kita mengatakannya itu termasuk pada misalnya saja ya, kita contohkan misalnya kemarin ada siswa kita kelas 9 itu bermasalah,
Itu padahal itu adalah kurikulum terakhir pada saat itu, kurikulum 13. Kalau dia bermasalah sebenarnya kan bisa saja dia tidak lulus. Nah, tetapi karena pada tahun itu adalah tahun terakhir, itu adalah ibaratnya yang bungsu itu kurikulum 13, maka itu kan dilema. Kalau kita tidak lulus kan gimana? Seperti itu. Di situ kita lakukan pembinaan sehingga siswa ini tidak kita rugikan dan kita lakukan pembinaan. Ya, itu contohnya. Baik, terima kasih Bu Mide. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk yang sama-sama benar tadi, kira-kira bagaimana cara Ibu mengambil keputusan kalau itu benar sama benar? Miras, kita kan sebenarnya kalau ada suatu permasalahan kan kita tidak langsung mengambil keputusan sebenarnya. Jadi kita sebenarnya melakukan pembinaan. Kita lakukan pembinaan, jadi misalnya ada suatu masalah itu setelah sampai ke kepala sekolah itu sebenarnya kan sudah dari bawah dulu, bukan dari bawah, dari guru dulu sampai wali kelas sampai ke atas. Nah, sesampai di kepala sekolah tidak boleh memutuskan langsung, tapi mereka kepala sekolah harus melakukan pembinaan terlebih dahulu, sehingga nantinya ketika kita lakukan pembinaan, ya apa yang diberikan keputusan kepada siswa itu memang itu adalah memang sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, tapi biasanya setelah kita lakukan pembinaan, permasalahan itu biasanya selesai dan siswa itu berubah. Dan yang harus kita tahu, apapun yang kita ambil keputusan, jangan sampai kita memberikan atau membuat suatu kerugian bagi siswa. Karena memang kita tugas kita di sekolah itu adalah melakukan pembinaan kepada siswa. Apakah Ibu barangkali memiliki prosedur atau langkah dalam yang biasa dilakukan? Oke, sebenarnya di awal kita sudah sampaikan juga bahwa sebenarnya permasalahan itu kan sudah ada ketika belajar, sudah diproses oleh guru mata pelajaran, kemudian tidak berhasil, kemudian ada ke wali kelas, ke BK, sampai ke wakil kesiswaan. Tapi ternyata tidak berhasil melakukan pembinaan. Nah, itu sampai di kepala sekolah, dan kepala sekolah bukan menerima saja kemudian mengambil keputusan, tidak. Tapi kepala sekolah, prosedur itu sudah dilakukan, tiba di kepala sekolah melakukan pembinaan kembali. Nah, kemudian apakah berubah di kepala sekolah? Dan tentu pembinaan itu dilakukan selalu didampingi juga oleh wali kelas. Jadi yang melihat di kelas nanti setelah kita lakukan pembinaan itu ada wali kelas juga atau guru mata pelajaran, ada laporannya nanti. Sehingga setelah kita lakukan pembinaan nanti ada laporan lagi, ternyata Bu ada perubahan. Kalau ternyata tidak ada perubahan, nanti kita panggil lagi, kemudian kita ulang lagi pembinaan. Jadi kita tidak langsung memberikan keputusan. Jadi suatu masalah sampai di kepala sekolah tidak memberikan keputusan, tapi selalu melakukan pembinaan. Nah, itu sudah bersama orang tua. Kemudian kita beri tahap-tahap seperti ini, kita lihat dulu ini berubah atau tidak. Dan insya Allah biasanya siswa itu berubah. Ya, jadi yang intinya kita jangan sampai anak ini putus sekolah. Dan kita tidak boleh juga memberikan saja tanpa melakukan pembinaan seperti itu. Baik, berarti ada langkah-langkah dan prosedur yang harus kita ikuti ya Bu ya. Nah, selanjutnya menurut Ibu ini apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan? Sebentar, jadi keputusan tadi kan sudah prosedur sudah kita lakukan, tahap-tahap itu sudah sampai di sini. Nah, kemudian sudah kita lakukan pembinaan, dan kepala sekolah juga kan punya tim juga, dia punya wakil ya. Jadi mungkin sebelum memutuskan dia komunikasi juga dengan wakil, terutama kalau ke masalah siswa. Nanti kalau misalnya kesikap itu lebih ke siswaan, nanti kalau misalnya ke pembelajaran, kesiswaan dan kurikulum, nah seperti itu. Jadi memang kepala sekolah ini ada komunikasi juga dengan beberapa orang kawan untuk memutuskan tersebut. Kalau masalah itu terlalu berat, kadang-kadang juga kita kan agak namanya kita ada pemerintahan juga. Kalau terlalu berat, mungkin kita bisa juga bertanya kepada pengawas ya, bagaimana misalnya kita ambil, apakah tidak masalah nanti, walaupun kita sebenarnya peraturan tersebut kan sudah kita masukkan ke dalam KSP kita, tapi kadang-kadang kita perlu juga dukungan dari pengawas juga,
dukungan juga dari atasan kita di dinas pendidikan. Tapi tidak semua masalah itu kita laporkan. Kalau bisa di sekolah, berarti kita selesaikan di sekolah. Tapi kalau agak terlalu rumit, mungkin kita butuh dukungan juga dari dinas. Baik Ibu, ya betul. Kemudian apakah ada tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan ini? Oh ya, pasti. Nah, jadi kan seperti kayak ada dilema etika tadi ya. Kadang kan itu kan namanya saya dilema ya kan. Dilema pasti susah. Agak susah memutuskan kalau ini diambil gini, kalau ini diambil segini gitu kan. Pasti itu ada tantangannya. Tantangan bisa jadi dari teman-teman guru, bisa jadi. Karena teman-teman guru menganggap dihukum aja seperti ini Bu. Sebenarnya kita kan tidak bisa memberi hukuman seperti itu. Karena kita wajib memberikan pembinaan kepada siswa kita. Nah, kan itu tantangan juga. Nah, kemudian kepada orang tua juga kadang-kadang ada juga tantangan dari orang tua. Orang tua menganggap masalah itu tidak terlalu berat menurut dia gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang tantangan itu dari orang tua, kemudian dari guru kita, dan itu kita sampaikan juga. Kita sampaikan kepada orang tua sebegini dasarnya kenapa, kemudian kepada guru kita sampaikan juga kenapa kita harus begini. Nah, seperti itu. Jadi tantangan itu bisa jadi orang tua, bisa jadi kita. Ya, ada orang tua dan juga tantangan ada guru. Ya, baik. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau langsung di tempat, atau ada jadwal khusus yang ketika mengambil penyelesaian masalah berkasus di AJK ini? Biasanya kalau ada masalah, biasanya kita tangani langsung ya. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, mungkin kita nggak sediakan waktu juga. Tapi biasanya kan ada waktu-waktu komunikasi ada. Kita ada juga komunikasi dengan Wakasis biasanya. Itu ada setiap sekali sebulan kita ada rapat evaluasi, kita sampaikan apa masalah. Kalau tidak ada misalnya masalah itu sampai kita tetap juga menanyakan apakah ada masalah sebulan ini. Itu kan ada evaluasinya. Tapi kalau ada masalah ya, tentu pas kejadian itu Wakasis akan melapor ada masalah, dan itu kita tidak ulur untuk menanganinya. Kita langsung tangani dan kita sediakan waktu untuk itu. Nah, seperti itu. Berarti ada yang memang evaluasi terjadwal, Ya. ketika ada yang di tempat isi detail langsung Ya, bisa. jadi kita tidak undur. Baik, selanjutnya tadi ada kemudian menyampaikan bahwa ada pengawas, ada supervisi dari dinas pendidikan mungkin. Nah, selain itu ada lagi kah faktor-faktor atau orang yang bisa mempermudah atau membantu ibu dan guru misalnya? Ya, yang faktor-faktor yang mendukung itu sebenarnya kan aturan sebenarnya. Kita kuat dengan aturan saja. Jadi kalau aturan seperti ini, berarti kita kalau sudah pertama data tentunya. Berarti kalau yang menguatkan kita sebenarnya apapun masalah itu kita ada data dulu. Kemudian ada data, kemudian kita berpatok kepada aturan juga. Jadi kalau sudah ada data, ini masalahnya ada datanya jelas, kemudian aturan kita tegakkan. Aturan seperti ini. Nah, tapi tetap aturan seperti ini, datanya seperti ini. Kalau masalahnya berat gitu ya, berat, kita selalu konsultasi dengan atasan kita di dinas pendidikan. Tapi kalau masalahnya bisa kita selesaikan di sekolah, jadi kita tidak selesai di sekolah saja, malah tidak sampai laporan kita juga ke dinas pendidikan. Tapi kalau masalahnya agak berat dan itu akan menyangkut orang banyak gitu, jadi kita harus berhati-hati juga. Baik Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir kita. Dari sekian banyak keputusan yang pernah Ibu ambil, dari pengalaman berinteraksi dengan hasil dan juga proses keputusan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil tentang seputar pengambilan keputusan ini? Oke. Mungkin ini pengalaman ya. Kita contohkan saja mungkin dari keputusan kita ambil untuk siswa. Untuk siswa biasanya Bu Mires, itu siswa ini yang kita harus pengalaman, kita harus tahu pengalaman bahwa siswa itu memang berbeda. Kemudian siswa itu memang berbeda, memang harus kita fasilitasi dan kita tidak samakan. Karena kadang-kadang kita terlalu kita seperti ini anak ini, padahal kita nggak tahu latar belakangnya. Jadi mungkin masalah itu timbul karena latar belakang keluarganya dan kehidupannya. Ini memang kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah harus tahu latar belakang masalah itu, kemudian latar belakang keluarganya.
Karena kita tahu siswa itu bermasalah itu berasal dari keluarga yang kurang perhatian juga. Banyak juga yang kehidupan ekonominya kurang baik, kemudian broken home juga, seperti itu. Jadi kita harus memahami hal tersebut. Kadang-kadang kita jangan sampai menambah beban mereka. Kita tidak mengerti dengan keadaan mereka, kemudian kita terlalu menuduh. Padahal kehidupan mereka, dasar mereka itu sangat sedih, menyedihkan, dan jangan sampai kita tahu setelah kita mengambil keputusan. Ya sebelum kita mengambil keputusan, kita tanya dulu keluarganya, ekonominya, bagaimana kehidupannya di rumah, karena itu sangat mempengaruhi sekali dalam pembelajaran di sekolah. Baik Bu Budi, alhamdulillah banyak